Sekolah-sekolah Bapak dan Ibu, mungkin sekolah di luar sana banyak tanah yang bisa ditanami langsung oleh pohon tahunan. Ini nggak ada Pak SMA 3 Kuningan. Nah, selain sekolah sehat Pak, Iya. apalagi nih yang bukan mendunia ya, menasional, apalagi itu Pak, bisa diungkapkan lagi selain sekolah sehat Pak? Oh iya, iya, terima kasih Pak. Seingat saya, seiring dengan sekolah sehat itu adalah akarnya Pak. Dan kita diarahkan juga pada waktu itu untuk melengkapi instrumen sekolah adiwiyata Pak. Ya. Sehingga pada tahun 2016 kita memperoleh adiwiyata mandiri, adiwiyata nasional. Nasional ya. Dan ternyata itu juga bergeraknya kolaboratif Pak. Karena itu penilaiannya bukan untuk salah satu individu atau kelompok, tapi untuk lembaga sekolah. Ya, itu pada tahun 2016 itu baru menyentuh instrumen dan bisa mendapatkan penghargaan adiwiyata nasional. Seiring dengan raihan adiwiyata itu berjenjang Pak, ada adiwiyata nasional, ada adiwiyata mandiri. Iya. Nanti terakhirnya adiwiyata ASEAN kan ya Pak? Iya. Itu. Iya. Kita di adiwiyata mandiri, alhamdulillah tahun 2017. Sehingga SMA 3 Kuningan lengkaplah sudah dengan cikal bakal UKS menuju sekolah adiwiyata itu perjalanannya sepertinya datar Pak. Tapi kalau dari adiwiyata menuju UKS perjalanannya nanjak Pak. Iya. Nanjak lah, tinggi. Jadi wajarlah pemirsa kalau SMA 3 Kuningan sebagai sekolah adiwiyata nasional atau adiwiyata mandiri karena memiliki cikal bakal yang sangat kuat dan kita tinggal melengkapi instrumen yang belum ada dengan konsep dari alam, oleh alam, dan kembali ke alam. Ya, nah, tadi ada dari alam, oleh alam, kembali ke alam, itu konsep adiwiyata. Ya. Bagaimana pelaksanaan atau perkembangannya adiwiyata di SMA 3 yang konsepnya tadi dari alam, Ya. oleh alam, dan kembali ke alam. Kemudian juga ya bumi yang indah berawal dari sekolah. Ya. Itu seperti apa nih peran SMA, bukan peran SMA 3 ya? Ya. Apa yang mungkin pernah diraih dulu ya? Ya apa dari dulu nanti bisa dijelaskan oleh Bapak. Gara-gara adiwiyata di SMA 3. Kalau tadi kan UKS gitu kan Ya. sepintas, sekarang adiwiyata sepintas lah. Iya. Ya, SMA Negeri 3 Kuningan itu mendapat penghargaan adiwiyata juga merupakan sebuah kerja kolektif dan disebutnya juga penghargaan Pak, karena memang tidak dilombakan. Oh, tidak dilombakan. Kalau UKS dilombakan. Kalau UKS dilombakan. Kalau ini tidak dilombakan. Dilombakan. Sehingga memang agak-agak mudun proses perjalanan peraihannya itu ya. Tapi memang pekerjaan itu tidak mudah Pak. Nanti teman-teman kami mohon bisa memberikan yang lebih detail Pak. Yang lebih detail ini bukan dalam ranah saya sedang membuka bahwa SMA 3 Kuningan selain sekolah sehat tingkat nasional juga adiwiyata mandiri Pak. Ketika adiwiyata mandiri itu kita harus sudah bisa memiliki 10 binaan sekolah untuk menuju sekolah adiwiyata nasional. Dan kita punya, dan 10 sekolah adiwiyata nasional sudah ada yang ke mandiri. Oh iya, itu. Betul. Ya dengan konsep dari alam, oleh alam, dan untuk alam, bahwa kita harus bisa hidup berdampingan dengan alam. Kita harus menjadi pecinta terhadap alam yang ada. Kita harus saling berdampingan. Makanya ada tumbuh-tumbuhan yang hijau, ranau, indah. Itu kan alam yang dibuat. SMA 3 Kuningan kan sekolah berbeton Pak. Sekolah-sekolah Bapak dan Ibu, mungkin sekolah di luar sana banyak tanah yang bisa ditanami langsung oleh pohon tahunan. Ini nggak ada Pak SMA 3 Kuningan. Tapi mengapa sekolah yang seperti ini? Karena 30 sekian persen sudah bisa dihijaukan, baik yang di beton maupun tanaman-tanaman yang digantung. Pokoknya semua menjadi oksigen kita ini segar. Jadi itu kita berdampingan dengan alam, dari alam. Kemudian kita memperoleh hasil dari alam itu sendiri. Jadi daun-daun yang kering, daun-daun yang sudah jatuh sendiri, kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan, kita proses, kita kembalikan lagi jadi pupuknya Pak. Iya. Kita buat dari alam, oleh alam, untuk alam. Termasuk juga air Pak. Air yang kita miliki, kita hadirkan di SMA 3 Kuningan, kita gunakan, manfaatkan untuk segala sesuatu, termasuk untuk abdas ya Pak. Kemudian untuk buang air dan lain sebagainya, itu ditampung Pak dalam sebuah penampungan, dikembalikan lagi Pak
pakai mesin untuk menarik air itu untuk sebor tanaman, menyirami tanaman. Jadi banyak hal ya, dari alam oleh alam dan kembali ke alam lagi pada akhirnya itu bagian dari konsep lingkungan hidup. Artinya lingkungan yang di SMA 3 itu tidak disia-siakan, Tidak dari disia-siakan, daunnya, iya. dari air pun yang Dari bekas air. wudhu itu tidak dibuang ke Tidak dibuang. luar, tapi ditampung gitu ya. Betul. Mungkin ditampung ya ada bak penampungan, nanti bisa dipakai lagi untuk nyiram Bisa tanaman ya, iya, ya itu. nyiram tanaman. Nah, pemirsa, nanti kita kupas tuntas juga secara mendetil tentang adiwiyata oleh pelakunya juga gitu. Nanti ada narasumber lain. Iya. Nah, untuk lingkungan hidup mungkin tadi sepintas sudah seperti itu. Selain UKS, adiwiyata atau lingkungan hidup, ada apa lagi Pak nih? SMA 3 perkembangannya kan berkembang terus ya. Jadi SMA 3 punya potensi apa nih gitu, punya jiwa apa gitu, punya kekayaan apa? Tadi sudah sekolah sehat, adiwiyata, ada lagi nggak Pak selain yang dua itu? Iya, terima kasih Pak. Tapi saya beri PR Pak nih buat Rosni. Nanti kita bertukar peran Pak. Sekolah adiwiyata itu belum dibongkar Pak. Ya. Itu baru wadahnya. Ya, nanti kita pemirsa kita undang narasumber yang mengolah di adiwiyata. Ya, narasumber mohon ya, saling bantu nih. Ya. Kita bermain Ya. bertukar peran lah. Seperti itu ya konsepnya. Jadi ada UKS, ada adiwiyata, dan bukan tingkat kabupaten Pak, tapi sudah tingkat nasional. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan kita itu diberi atau ditunjuk atau kita diberi kepercayaan Pak. Karena semua tidak semua yang dideklarasikan kita diberi kepercayaan sebagai sekolah ramah anak Pak. Sekolah ramah anak. Nah, tentunya itu bagian daripada sesuatu yang melengkapi SMA 3 Kuningan dari berbagai sisi. Ketika sudah mendapat sekolah UKS, kemudian sekolah sehat maksudnya, kemudian sekolah berbasis lingkungan hidup atau sekolah adiwiyata, kita tambah lagi Pak, sekolah ramah anak Pak. Nah, itu apa yang maksud dengan ramah anak? Ya, globalnya saja lah gitu. Ya. Apa itu? Ya, sebenarnya tetap kembali saya berpikir memaknai tentang perjalanan SMA 3. Awalnya tetap Pak, kita itu irisan Pak, bahwa awalnya itu kita kan sekolah sehat. Sekolah sehat itu adalah sekolah yang nyaman, bersih, sehat, indah kan ya. Kemudian sekolah adiwiyata, sekolah yang hijau, yang berdampingan dengan lingkungan hidup, kehidupan. Ditambah lagi Pak, tanpa kekerasan. Itu Ya, sekolah kekerasan ya. Mungkin kekerasan fisik atau mental atau dua-duanya Pak? Oh, kedua-duanya Pak, Dua-duanya tentunya ya. Sekolah ramah yang aman, nyaman, bersih, kemudian ramah tanpa kekerasan, baik kekerasan lahir, fisik, maupun kekerasan batin dengan bentakan, cacian. Itu di sekolah kami nggak ada Bapak dan Ibu. Percayalah, SMA 3 Kuningan kalau ada yang memperlakukan terhadap siswanya seperti itu bisa lapor dalam kotak sarang. Jadi ternyata SMA 3 Kuningan Pak, ini diawali dari Cikabaka UKS, adiwiyata, dan ramah anak itu sangat-sangat terlepas sekali. Sudah sekolahnya indah, bersih, nyaman, hijau, tanpa kekerasan. Bagaimana cara itu dibangun? Ya tentunya intern di SMA 3 Kuningan, pekerjaan manajerial tentunya dengan para perangkat peduli ini Pak, peduli kekerasan dalam hal ini dalam memberikan pendidikan dan layanan terhadap siswa tanpa ada sentuhan fisik atas dasar kemarahan. Tidak boleh ada cacian atau makian yang membuat orang menjadi cedera hatinya dan kecewa. Atau di antara siswanya juga kalau diketahui ada yang seperti itu, kita berikan arahan. Bukan hukuman Pak. Kita berikan arahan bahwa sekolah sehat tidak harus terbangun seperti itu. Oh iya. Gitu. Ya, kalau begitu berarti konsep sekolah ramah anak itu kalau diaplikasikannya, dilaksanakannya itu menjunjung hak-hak anak mungkin Pak ya, hak-hak anak lah. Iya betul Pak. Hak anak itu yang hak anak ya, bukan ada siswa ada anak, kita hak anak. Yang mungkin bisa dijelaskan Pak, hak anak apa yang junjung tinggi dalam sekolah ramah anak Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Yang pertama adalah hak hidup Pak. Jadi anak memang perlu hidup yang layak, yang baik, dengan perlakuan yang wajar. Kemudian ada hak tumbuh dan berkembang, tidak diperkosa, bahwa dipaksa dengan kemampuan
yang terbatas untuk mengikuti keinginan kita. Tapi kita memberikan pilihan dalam konteks pembelajaran, kaitannya boleh saja silahkan memilih eskul apa misalnya atau jurusan apa. Jadi itu ada hak tumbuh dan berkembang. Kemudian partisipasi dengan perlindungan anak ya dari kekerasan. Itu yang terpenting. Bahkan fasilitas sarana juga jika didukung, boleh penggunaan anggaran atau bantuan, tidak ada barang-barang yang sifatnya bisa mencederai atau luka pada anak. Itu dalam sekolah ramah anak. Ya mungkin meja tidak. Meja tidak ada ya. Saya tadi lihat ini ya, betul. Gitu. Meja nggak ada sudut yang lancip, apalagi kaca yang pecah masih digunakan. Oh iya, iya. Boleh itu. Iya. Itu apalagi Pak yang berkaitan dengan sekolah ramah anak gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Ya sekilas aja tadi sekolah ramah anak seperti itu. Nah, ada lagi tidak Pak yang perlu digali tentang sekolah ramah anak yang ada di SMA 3 misal pengalaman gitu? Ya memang saya hanya berbicara yang ada di SMA 3, mohon maaf ya. Saya tidak berbicara tentang teori, itu banyak Bapak dan Ibu bisa mencari sendiri. Tapi yang dirasakan di SMA 3 Pak, itu sangat menghormati hak siswa, yang pertama. Jadi ketika siswa merasa dihormati, itu kita memberikan perlakuan pembelajaran kedewasaan sebenarnya. Jadi cara mendewasakan siswa tidak hanya dengan nasihat, tidak hanya dengan pepatah atau petua, tapi dengan dihormati saja dia juga sudah lunak hatinya. Baguslah. Kemudian yang kedua juga bisa tidak mendiskriminasi ya. Kita tidak mendiskriminasi, betul. Jadi kita mungkin dalam PPDB Bapak juga sebagai tim di dalamnya kan kita bisa menerima yang disabilitas, persamaan gender, suku bangsa dari mana saja, yang berkulit putih juga kalau ada yang daftar boleh saja karena warga negara Indonesia. Agama apalagi, kita sekolah di kota, ini kita Jalan Siliwangi Indonesia kota Pak. Jadi majemuk para pendaftarnya, termasuk agama yang berbeda-beda kita juga akomodir dan memberikan layanan yang sama. Kalau kita ada tadarusan, mereka juga ada kebaktian Pak. Jadi kita lengkap, ada perlakuan yang sama. Dari jenis kecerdasan juga sebenarnya kita sekarang dalam zonasi Pak, yang lebih mengedepankan adalah zona. Kecerdasan nanti kita akan meraih dari sisi rekrutmen prestasi, tapi juga dari zonasi banyak yang cerdas, itu yakin Pak. Dan juga latar belakang orang tua tidak jadi persoalan. Ketika Bapak dan Ibu tidak mampu, yang penting bisa membuktikan. Tidak membodohi kami lah, bisa membuktikan dengan fakta surat keterangan SKTM ya, tidak mampu itu dilayani oleh sekolah, bahkan menjadi prioritas untuk diajukan mendapat beasiswa di SMA 3 Kuningan itu. Ya, tadi menyinggung latar belakang orang tua bahwa SMA 3 kalau konsep ramah anak ya kita laksanakan bahwa latar belakang orang tua apapun itu kita terima. Artinya berbagai latar belakang orang tua ya di SMA itu ada gitu kan, tidak ada satu segmen atau gitu. Jadi semua ada gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi maaf Pak, tetap Pak, dalam PPDB itu harus kompetitif sehat Pak. Iya, betul. Itu intinya bisa diterjemahkan masing-masing. Kompetitif sehat. Kita kalau persentasenya sudah memenuhi kuota, pasti ada seleksi. Dan yang tidak terpilih di SMA 3, mohon tidak sakit hati. Karena SMA 3 Kuningan, waduh, membeludak Pak. Tidak bisa kita memilih ini dan itu. Kita harus akuntabel, objektif. Gitu. Jadi ketika PPDB latar belakang orang tua apapun kami terima. Hanya penerimaan realnya itu berdasarkan kuota gitu kan. Dan kompetitif Pak. Nah, sehingga data yang sudah jadi pun kalau dicek di pendataan siswa mungkin banyak beraneka ragam latar belakang orang tua. Jadi tidak satu kelompok saja gitu kan. Ya. Yang jadi pertimbangan SMA 3 menjadi sekolah ramah anak itu apa pertimbangannya? Kalau tadi kan sekolah sehat, ya karena kan sudah membudaya. Kemudian Adiwiyata, ini ada kelanjutan dari sekolah sehat gitu kan. Ya artinya tidak ada masalah gitu kan. Kalau dilakukan ke Adiwiyata. Nah, kalau sekolah ramah anak itu apa pertimbangannya Pak? Apa tiba-tiba ditunjuk atau kita mengajukan atau ada pertimbangan lain gitu Pak dari pihak tertentu misalnya? Sebenarnya seiring dengan raihan prestasi Pak, SMA 3 Kuningan di tingkat pusat itu lebih bergelora, auranya tinggi Pak. Jadi ketika SMA 3
dimintai untuk mewakili pilot projectnya sekolah ramah anak, ya itu sifatnya karena ada latar belakang Pak. UKS-nya sudah jadi, Adiwiyatanya sudah mandiri, masa tidak bisa satu tahapan lagi, harus bisa memberikan perlakuan yang baik terhadap anak dalam konteks sekolah ramah anak. Maka dideklarasikan dan kita di dalamnya intern harus bisa mempelajari, kemudian memaknai masing-masing dan kita mengimplementasikan harus seperti apa pada siswa. Jadi ini tidak berdasar lomba, juga tidak merupakan penghargaan, tapi merupakan sebuah pilihan bahwa kita harus memasuki dalam era sekolah ramah anak. Sebab sekolah yang tidak UKS Pak, sekolah yang tidak UKS, sekolah yang tidak indah, tidak rindang, tidak nyaman, suasana aura batin anaknya juga diarahkan ke ramah agak sulit mungkin Pak. Makanya sekolah-sekolah yang bising di kota yang naik kendaraannya macet segala macam, kemudian sistem di sekolahnya untuk bisa dibangun sekolah UKS atau Adiwiyata sulit, nggak mungkin Pak ditobatkan ditunjuk sebagai sekolah ramah anak. Jadi Salatiga Kuningan melengkapi dengan sekolah ramah anak karena mendapatkan kepercayaan. Ya. Jadi kalau saya simpulkan, pertimbangan SMA 3 menjadi sekolah ramah anak itu berawal dari UKS yang melayani para siswa warga sekolahnya untuk sehat lahir batin. Betul. Itu kan, sehingga kan ada keramahan. Iya, ada keramahan. Kemudian lingkungan juga yang memadai menunjang. Baik yang menunjang baik lingkungan untuk belajar, untuk kesehatannya dan sebagainya gitu kan. Iya. Maksud sebagai itu kebutuhan yang ada di sekolah sehat dan UDI terpenuhi. Iya, nah, sehingga wah ini sudah ramah nih kepada anak gitu. Iya. Gurunya oke, siswanya juga oke, saling pengertian gitu kan. Itu kan salah satunya seperti itu. Iya. Nah, terus bagaimana implementasinya? Ya, implementasi lah singkat saja. Implementasi di sekolah SMA 3 dalam konteks sekolah ramah anak. Ya kalau detailnya mungkin nanti ada segmen lain Pak, kalau detailnya. Tapi kalau secara garis besarnya sekolah ramah anak pada saat deklarasi saja kita sama dengan sosialisasi, baik sosialisasi terhadap warga sekolah, bapak dan ibu guru, termasuk pada para siswanya, sehingga ada pemahaman yang sama, sehingga guru salah satu guru atau semua guru dalam konteks situasi formal di kelas ataupun tidak formal, perlakukanlah anak, kembangkanlah hak anak. Jadi jangan sampai kita mendiskriminasi seperti itu. Itu sudah berjalan seiring alamiah Pak, seiring alamiah, dan tidak menunggu pada ini finishnya seperti apa. Hanya memang di SMA 3 Kuningan masih perlu dikupas Pak, standar pelayanannya yang disebut ramah anak itu seperti apa, mekanisme pengaduan itu kemana, kemudian standar maksud tujuan, tahap pembentukannya seperti apa. Mungkin sekolah-sekolah lain yang bisa mengadopsi atau mengadaptasi ini perlu ada segmen lain Pak, nggak bisa ini diungkap sekarang. Iya Pak. Sepertinya kalau saya bisa simpulkan itu kan. Iya. Ada aktivitas siswa itu di MPK. Betul. Itu mereka membuat membuat saran masukan kepada sekolah. Mungkin itu juga salah satu gitu ya, implementasi dari sekolah ramah anak gitu. Itu MPK kan gitu. Selain juga ada ke bidang tertentu lah gitu dengan surat. Nah, selain ketika ini Pak, maaf Pak sebentar. Ketika kelihatan kotak-kotak saran ditempatkan di strategis, ada isinya, saya sering ambil Pak. Ambil, buka, serahkan Wakasek untuk didiskusikan. Bagaimana penyelesaiannya? Itu bagian dari layanan pengaduan sekolah. Oh gitu ya. Nah, jadi di SMA 3 kalau saya simpulkan juga pemirsa ada dua layanan pengaduan itu. Pertama bukan pengaduan usulan, saran, masukan dari siswa melalui MPK, lembaga resmi. Yang kedua juga secara pribadi ke bidang tertentu melalui kotak saran yang ada di masing-masing bagian Itu salah satu implementasi sekolah ramah anak gitu Pak ya, agar ada komunikasi antara pihak sekolah dengan siswa berjalan dengan baik. Betul. Nah, tadi ada 3 sudah ada 3 nih pemirsa. Ada sekolah sehat, Adiwiyata, ramah anak. Selain yang itu ada lagi Pak? Aduh, saya harus mengingat dulu Pak. Jadi sekolah sehat, sekolah ramah anak, sekolah Adiwiyata, sekolah ramah anak. Yang ketiga Pak, sekolah rujukan Pak. Keempat rujukan. Keempat ya? Yang keempat rujukan. Ya. Nah, itu apa sekolah rujukan itu Pak?
Sebenarnya sekolah rujukan itu kan bukan sebuah prestasi, tapi juga sebuah kepercayaan. Banyak sekolah yang dipanggil oleh kementerian, ya Dirjen Dikdasmen itu sekolah rujukan itu sebenarnya harus memiliki latar belakang cikal bakal prestasi sebagai sekolah model, Pak. Tapi SMA 3 Kuningan waktu itu tahun 2015 kalau tidak salah ya. 2016. Kita dipanggil tahun pertama waktu saya mewakili. Kepalanya tidak bisa hadir waktu itu. Itu sekolah rujukan itu apa sih? Sekolah yang dinilai mampu, Pak, mengembangkan ekosistem sekolah yang kondusif sebagai tempat belajar mengembangkan praktik terbaik berkelanjutan. Jadi berkelanjutan, Pak. Makanya kalau kita harus diiringi dengan visinya yang berkelanjutan, berbudayakan. Itu bagian daripada sekolah rujukan. Kata rujukan itu sendiri kan harus ada orang-orang yang merujuk atau sekolah-sekolah yang merujuk. Sebenarnya sebelum dinobatkan sebagai sekolah rujukan formal yang lebih cenderung pada sisi akademik, kita sudah banyak dirujuk, Pak. Hampir 400 sekian pengunjung. Itu kan merujuk, Pak, sama. Tapi rujukan dalam sisi UKS dan Adiwiyata. Iya. Nah, itu sekolah rujukan itu sudah berjalan kan 2016 mungkin 2018 atau berapa tahun, tidak satu kali kan? Iya, tidak satu kali. Nah, sehingga kan punya ciri. SMA 3 ini SMA 3 itu SMA rujukan itu. Itu cirinya apa bahwa SMA 3 SMA rujukan itu, Pak? Ya, SMA 3 sebagai SMA rujukan kalau tidak memiliki ciri, tidak memenuhi kriteria, nggak bisa, Pak, tidak bisa. Maka yang saya tangkap ketika itu dan kita akui bahwa yang pertama kita melaksanakan kurikulum 2013. Bahkan sejak 2013 ketika saya di PJP SSN itu kan mulai kita membuat buku 1, 2, 3 ya, bahwa bukan KTSP lagi tapi kurikulum SMA Negeri 3 Kuningan waktu itu. Nah, itu sudah menjadi salah satu syarat dan kita sudah terpenuhi. Yang kedua, memiliki akreditasi A. Wah, luar biasa, Pak. Kita yang sulit justru mempertahankan pemirsa akreditasi A dengan nilai maksimal. Angka nilai maksimal 99 ya? 99. Luar biasa. Nah, itu salah satu syarat, Pak. Jadi kalau akreditasinya C atau B nggak bisa. Nah, kemudian yang ketiga pernah menjadi sekolah model. Ya kira-kira mungkin kalau saya dianalogikan ya model sekolah sehat, model sekolah Adiwiyata. Jadi SMA plus lah, SMA plus. Kemudian memiliki praktik baik dari inovasi pendidikan yang layak dijadikan rujukan, inovasi baik. Jadi kita kalau yang namanya baik kompetitif, tapi baik itu baiknya dinilai oleh orang lain, Pak. Kalau baik mengaku sendiri kan kurang etis lah. Ya. Yang berikutnya memiliki prestasi akademik dan non akademik. Jelas SMA 3 Kuningan selalu ada pengubahan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, sehingga prestasinya ya baiklah. Terutama bidang non akademik kita akan memenuhi semua rak, Pak. Semua rak akan terpenuhi dengan piala. Kalau akademik kita kompetitif terus, karena itu kan sekolah-sekolah ini juga tidak berdiam diri. Iya. Yang berikutnya memiliki akses mudah dijangkau. Ya, SMA 3 Kuningan kan di kota. Ya, mudah dijangkau dalam konteks kendaraan dengan jarak rotasi siswa kurang lebih 2-3 kilo. Bahkan sampai 7-8 kilo juga akses SMA 3 Kuningan mudah karena ada di kota. Yang berikutnya mempertahankan atau mempertimbangkan nilai ujian nasional. Ketika masih ada ujian nasional, kita selalu lulus dengan 100%. Itu bagian daripada penilaian. Bersedia memberikan praktik baik dan inovasi pendidikan. Jadi ketika kita dirujuk, jadi ada orang yang hadir yang merujuk. Ada 10 sekolah waktu itu, Pak, di kita. Kalau sekarang kan dari programnya kita tidak membiayai dengan otonomi BOPD atau BOS. Kalau dulu ada anggarannya dari pusat. Ketika kita akan dirujuk oleh orang lain, dibidanai, Pak, termasuk transportasi untuk bisa hadir di SMA 3 Kuningan. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin waktu dirujuk menjadi SMA rujukan SMA 3 juga ada program pengimbasan mungkin, Pak, ya tadi. Ya, pengimbasan. Pengimbasan ya. Berbagi kepada yang lain. Nah, yang jadi pertanyaan bagi saya ya. Ketika kita jadi SMA rujukan, kemudian pengimbasan begitu kan. Nah, yang jadi bahan rujukan ke kita itu apa gitu, Pak? Ini SMA 3 SMA rujukan nih. Nah, apa saja yang dirujuk ke kita itu? Artinya kita menyediakan apa nih? Pengimbasan apa kepada orang lain ketika kita dirujuk gitu, Pak? Betul. Bisa dijelaskan sepintas saja, Pak?